Halo teman-teman Roto PTN, gimana nih kabarnya? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan juga selalu semangat ya dalam menjalani hari. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Rafaela Intan Ayu Apsari. Aku mahasiswi Universitas Pajajaran, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan S1 Akuntansi angkatan 2020. Ya, bener banget, aku berarti semester depan adalah semester ketiga aku. Nah, pada kesempatan kali ini aku diajak nih sama tim Roto PTN untuk sedikit bercerita dan juga sharing-sharing mengenai beberapa pengalaman aku tentang pemilihan jurusan, pemilihan universitas, dan juga pengalaman aku di kuliah akuntansi sampai semester 3 ini. Nah, mungkin di video kali ini aku akan meng-highlight 3 bahasan utama nih. Yang pertama adalah preparation aku saat aku SMA, yang kedua preparation aku saat memasuki dunia perkuliahan, dan yang ketiga adalah bagaimana dunia perkuliahan aku yang aku jalani sampai semester 3 ini. So, buat teman-teman Roto PTN semua yang mungkin lagi mengalami hal ini atau lagi struggle sama pembahasan-pembahasan yang aku sebutkan tadi, bisa banget ya untuk stay tune dan semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Oke, pertama bahas tentang preparation aku di SMA. Ya, kita semua tahu, terutama di kelas 12, kita lagi banyak-banyaknya ujian, kita lagi banyak-banyaknya dihadapin sama pilihan-pilihan. Misalnya dari pilihan kita mau lanjut kuliah atau mau kerja, pilihan kita mau kalau kuliah kita mau jurusan apa, kita mau universitas apa, kita mau tinggal di kota mana, dan lain sebagainya. Oh ya, aku belum ngasih tahu bahwa aku SMA itu di ranah IPA. Jadi aku ke jurusan akuntansi itu banding setir ke ranah soshum. Tadinya aku nggak kepikiran sama sekali aku bakal ngambil ke ranah soshum karena aku mikirnya ya udah aku 3 tahun di SMA dan juga UN aku mau ngambil ke ranah IPA juga. Untuk apa aku belajar soshum? Kenapa nggak aku SBM-nya saintek aja nerusin SMA-nya? Ya tapi ternyata pandemi datang dan ngubah semua sistem yang ada, bikin aku jadi mikir kedua kali dan juga mempertimbangkan lagi tentang jurusan yang aku pilih. Jujur aja, menurut aku pemilihan jurusan benar-benar hal yang perlu dipertimbangkan secara matang-matang dan juga dipikirkan secara matang, karena jurusan kuliah, aku pribadi masih berpikir bahwa jurusan kuliah adalah yang menentukan kita akan berkarir di ranah apa nantinya. Jadi perlu dipertanggungjawabkan secara matang. Dan aku pun merasa pendapat orang tua adalah pendapat yang penting juga untuk dipertimbangkan, karena pastinya orang tua punya sudut pandang yang berbeda dari kita dan bisa memberikan insight baru agar kita semakin yakin dalam memilih jurusan kita nantinya. Untuk final pemilihan aku sebenarnya nyebar sih, saintek dan soshum aku daftar, tapi kebetulan yang soshum aku bener-bener cuman daftar di akuntansi Unpad ini lewat SBMPTN, dan sisanya mandiri dan juga SBMPTN pilihan lainnya aku di ranah saintek dengan nyebar di beberapa universitas yang diizinkan oleh kedua orang tua aku. Jujur aja bakal banyak banget berita-berita yang kurang bisa diakui kredibilitasnya saat mendekati ujian-ujian pemilihan perkuliahan kayak SNM, SBM, dan juga ujian mandiri. Itu bakal banyak banget berita-berita hoax yang bikin kita sendiri tuh panik. Jadi aku harap semoga teman-teman semua yang nonton ini nanti saat akan menjalani UTBK yakin sama diri kalian sendiri dan juga baca berita dari website yang memang dapat dipercaya. Karena aku pribadi waktu itu sempat kepikiran buat gak jadi daftar di akuntansi Unpad karena waktu itu ada rumor-rumor tentang kalau dari IPA nggak bisa daftar jurusan IPS, karena waktu itu kita emang berubah sih sistemnya, sistem UTBK-nya jadi cuma TPS aja. Dan ternyata pas aku research lagi itu nggak benar beritanya gitu. Oke, terus untuk memilih jurusan, aku waktu itu nyari sih prospek kerja yang kira-kira masih dibutuhkan saat masa umur aku udah lulus nanti, dan aku cari kerja kira-kira jurusan yang aku pilih ini bakal memberikan prospek kerja yang cukup menjanjikan atau enggak ya. Terus yang kedua, kira-kira mata kuliah yang diajarkan ini aku bakal suka atau enggak ya. Jadi aku nyari sih waktu itu, aku nyari di website univ yang aku mau dan juga jurusan yang aku mau. Terus dikasih tuh ada macam-macam mata kuliahnya, ada apa aja, dan ya udah akhirnya aku memutuskan ini untuk jadi pilihan aku. Dan aku benar-benar menanamkan dalam pikiran aku kuliah dan aku belajar tentang mata kuliah ini di jurusan aku karena aku emang suka, karena aku emang pengen tahu
tahu. Jadi itu bisa ningkatin rasa kepo aku dan juga jadi maksimal di sini. Oh ya, sama ini aku mau memberi saran aja, kalau misalnya kalian kenal sama alumni sekolah kalian yang jurusannya sama kayak apa yang kalian mau dan kebetulan universitasnya juga sama, tanya aja, bener-bener kepoin aja kira-kira mereka belajar apa, sistemnya apa, gimana, terus dosennya kayak gimana, terus rata-rata alumni dari univ itu dengan jurusan itu kerjanya jadi apa dan lain sebagainya. Terus buat SMA saat kalian mau mendekati ujian, aku menyarankan banget isi hidup kalian dengan orang-orang yang kalian anggap sebagai pemberi positive vibes, karena itu menurut aku sih bakal mempengaruhi pola pikir kalian dan juga kenyamanan hati kalian gitu. Ya sebenarnya karena ya kita tahu pemilihan jurusan kuliah, terus menghadapi SBMPTN, menghadapi ujian mandiri, menghadapi PTN dan juga universitas itu pasti bikin banyak pikiran, dan dengan dibantu sama teman-teman yang dari positive vibes ini jadi istilahnya meringankan beban pikiran kalian dan juga bisa saling mendukung satu sama lain untuk mencapai cita-cita masing-masing. Oke, selesai bahasan tentang SBMPTN. Nah, aku mau bahas mungkin mundur sedikit tentang kelas 12 awal. Aku waktu itu juga sempat daftar beasiswa swasta. Nah, beasiswa swasta ini biasanya daftarnya bisa lewat rapot atau daftar lewat tes. Nah, kebetulan aku waktu itu juga udah dapet di 2 universitas swasta beasiswa. Jadi aku mikirnya kalau misalnya aku amit-amit gak keterima di PTN baik SBM maupun mandiri yang aku daftarin, ya udah at least aku nggak begitu memberatkan kedua orang tua aku dengan beban biaya swasta yang cukup mahal waktu itu. Ya aku sekali lagi mungkin ingin mengatakan bahwa jalan orang berbeda-beda. Apa yang menjadi perjalanan hidup si A nggak mungkin bakal berbeda kalau misalnya dilalui sama si B. Nah, aku berharap semoga apa yang aku sampaikan untuk preparation SMA tadi dapat menjadi gambaran awal dan teman-teman semua bisa ngambil fokus-fokus utamanya aja yang bisa kalian praktekkan menurut versi kalian dan di era kalian sekarang. Oke, terus bahas ospek. Ospek di Unpad itu ada 3, ospek univ, ospek fakultas, dan juga ospek jurusan. Yang pertama ospek univ itu kalau di Unpad namanya Prabu. Nah, kalau yang kedua itu ada ospek fakultas ekonomi dan bisnis namanya P+, dan ospek ketiga ospek jurusan S1 akuntansi itu namanya Pengadilan. Namanya ospek pasti tujuannya adalah untuk memberikan pengenalan kita terhadap universitas. Nah, aku waktu itu mengalami ospek online yang dimana pastinya kita jadi nggak bisa melihat universitas secara langsung, tapi menurut aku dari rangkaian acara yang kemarin diadakan pun bisa memberikan gambaran secara kasar seperti apa universitas yang akan menjadi tempat menuntut ilmu aku nantinya. Jadi istilahnya meskipun dilalui secara online, value yang didapat pun tetap ada. Selain pengenalan terhadap univ, aku juga ngerasa jadi lebih bisa kenal sama banyak orang, bisa nambah relasi, baik yang sefakultas, beda fakultas, sejurusan, dan juga beda jurusan. Oke, mungkin lanjut ke pembahasan kita yang ketiga, bagaimana dunia perkuliahan, terutama di dunia perkuliahan akuntansi. Nah, tadinya kan aku udah bilang ya tadi kalau misalnya aku itu dari ranah IPA SMA-nya. Terus aku banting setir ke jurusan akuntansi yang dimana itu adalah ranah soshum. Nah, sebenarnya banget aku di SMA pun juga dapet mata pelajaran lintas minat, itu lintas minat ekonomi. Jadi istilahnya basic-basic ekonomi aku masih dapet lah gitu. Jujur aja pas aku dapet akuntansi Unpad, aku sebenarnya cukup takut karena aku nggak begitu mendalami tentang mata pelajaran soshum ini. Aku nggak begitu mendalami tentang pelajaran ekonomi ini dibandingkan mata pelajaran IPA aku yang lainnya. Tapi ternyata di semester 1 aku ngerasa benar-benar terbantu banget karena semua mata kuliahnya benar-benar dimulai dari awal. Ya, jadi mata kuliah yang bisa dibilang adalah pengantar jurusan akuntansi itu diajarkan di semester 1 ini. Aku lupa ngasih tahu kalau misalnya Unpad itu kalau di semester 1 ada yang namanya TPB. Nah, itu tuh mata kuliah wajib yang semua fakultas, semua jurusan itu tuh ada. Selain TPB yang udah aku bilang tadi, aku juga mau kasih tahu kalau misalnya di S1 akuntansi Unpad punya
mata kuliah wajib di semester 1, yaitu yang pertama ada pengantar akuntansi. Ini tuh benar-benar basicnya akuntansi yang bakal kepake buat semester-semester kedepannya. Dan juga buat teman-teman yang dari IPA mau masuk akuntansi, ini juga benar-benar kepake karena kita benar-benar diajarin dari awal banget. Terus habis itu yang kedua ada pengantar ilmu ekonomi. Ini tuh belajar tentang ekonomi mikro dan juga makro. Terus yang ketiga ada hukum bisnis. Terus habis itu yang keempat ada pengantar bisnis dan juga manajemen. Nah, terus di akuntansi Unpad ini kita juga ada yang namanya praktikum. Praktikum itu apa? Itu kelas wajib yang diajarnya sama asdos, atau kalau di akuntansi Unpad itu disebutnya teaching assistant. Nah, itu belajar tentang apa? Ini sebenarnya mendalami dari apa yang udah diajarin di kelas. Terus kita juga dikasih latihan soal di tiap minggunya buat lebih matangin diri. Oke, selanjutnya kita lanjut ke semester 2. Yang pertama, kita belajar tentang akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan 1. Ini lanjutan dari pengantar akuntansi. Pengantar akuntansi itu kalau orang-orang bisa bilang beberapa materinya ada yang udah diajarin di SMA, tapi akuntansi keuangan 1 ini benar-benar akuntansi yang diajarin di kuliah. Bisa dibilang next levelnya dari pengantar akuntansi gitu. Terus yang kedua, akuntansi sektor publik. Terus yang ketiga ada akuntansi biaya. Akuntansi biaya itu ngajarin tentang COGS dan lain sebagainya. Terus yang keempat ada manajemen finance. Manajemen finance atau manajemen keuangan perusahaan. Terus yang kelima ada sistem informasi manajemen. Ini tuh sebagai pengantar dari sistem informasi akuntansi yang nantinya bakal kita dapat di semester selanjutnya. Terus ada yang namanya statistika. Kita juga dapat statistika nih, statistika 1. Terus ada pajak. Terus aku mau menyampaikan sedikit fun fact kalau di akuntansi kita juga belajar tentang pengodingan. Ya, kita belajar tentang Python di praktikum sistem informasi manajemen. Jujur ini cukup challenging sih karena aku gak mengekspek aku bakal belajar kayak ginian. Dan ternyata ini seru banget. Dan kalau kalian mungkin bingung kira-kira mau ngapain lagi ya selain kelas, kita pun juga punya organisasi dan juga punya beberapa proker yang bisa membantu kalian buat improve diri. Terus habis itu buat ngisi waktu luang dan juga nambah-nambah CV kalian gitu. Aku mungkin mau spill sedikit salah satu proker terbesar di Departemen Akuntansi yang dipegang sama S1 Akuntansi atau Himakunpad. Ya, Himakunpad adalah Himpunan Mahasiswa Akuntansi FEB Unpad. Itu namanya adalah Pajajaran Accounting Week. Nah, ini tuh skalanya internasional dan menurut aku kalau misalnya kalian ikut kepanitiaan ini benar-benar bisa membantu kalian untuk mengimprove diri dan juga nambah-nambah CV sih. Yang melihat dari bagaimana pola pembelajarannya dan juga latihannya, kita bisa melihat bahwa alumni-alumni yang diciptakan akuntansi FEB Unpad adalah orang-orang yang berkompeten dan juga berkualitas. Akhir kata aku mau bilang ke teman-teman semua buat tetap semangat, buat mencapai tujuannya, mencapai cita-citanya. Tapi aku ingin mengingatkan sekali lagi bahwa semua perjalanan yang ada nggak melulu tentang apa yang kita inginkan. Ya, kita harus mempersiapkan diri untuk menerima hal yang terburuknya, dan kita harus mempersiapkan plan A, B, C, D, E, F, G-nya agar kita siap untuk segala situasi yang ada nantinya. Terima kasih, semoga video ini dapat membantu semuanya ya.